Pare, saya mawon ya. Kalau saya datang di sini selalu bukan hanya berbahagia, tapi terharu. Karena saya lihat orang yang muda sudah ikut, dan hari ini saya kira hanya 20-30 orang yang ikut, tetapi kok penuh sekali. Wah, itu luar biasa. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, tepuk tangan coba. Ya. Sekali lagi, kalau percaya Tuhan, coba angkat tangan seperti, wah luar biasa. Saudara, saya mau tanya sebelum mulai, saudara pernah dengar Appius? Pernah dengar? Appius. Ini kalau kisah para rasul, kalau arah ke ayat 2, pasal 22 ke atas di terakhir, ada Appius. Jadi Appius artinya satu pintu gerbang kemenangan. Jadi orang prajurit Roma setelah perang, kalau menang selalu lewat gerbang pintu itu namanya Appius. Jadi mereka telah menang, jadi di depan orang banyak berdiri, jadi kemenangan. Jadi gerbang pintu Appius sangat terkenal karena semua orang telah kemenangan, mereka lewat di situ. Jadi orang yang masyarakat selalu berdiri, selalu dia angkat tangan kemenangan seperti itu. Tadi saya lihat ada yang bendera ini. Di situ setelah kemenangan selalu dia angkat bendera. Ini saya menang. Nah, tadi saya melihat apa artinya bagi saya dari Semarang jauh-jauh datang di sini. Apa yang saya melihat? Kok lihat bendera saya sangat terharu dalam hati. Karena saya lihat seperti Paulus setelah tangkap, saudara. Dia tangannya prajurit mengikat dengan prajurit, terus sudah dia orang sakit, dia sedang mau mati untuk ke rumah, saudara. Jadi Roma di situ orang telah kemenangan, pintu Appius selalu lewat. Tapi Paulus juga sedang lewat di situ, tujuannya saya mau mati untuk di rumah. Untuk Kristus. Jadi orang prajurit telah menang, dia lewat gerbang pintu yang Appius, tetapi Paulus juga lewat di situ, tujuannya lain. Kalau Paulus tujuannya lewat pintu Appius untuk memasang bendera untuk Roma ini mau menginjak semua. Saya lihat, setelah lihat bendera ini, bukan tujuannya di dalam gereja Fajar Pengharapan untuk hanya angkat tangan, angkat bendera, tetapi ini akan pasang untuk daerah di sini. Untuk kemenangan, bendera ini tujuannya untuk itu, saudara. Saudara, kemungkinan karena ada acara hanya bendera seperti ini, tetapi maksud saya, bendera ini bukan untuk kebetulan, bukan. Bendera itu adalah kemenangan untuk daerah di sini. Banyak jiwa-jiwa akan datang di sini setelah pasang bendera di sini, saudara. Itu yang maksud saya. Amin, saudara, khusus anak-anak. Hari ini mau lihat sharing itu adalah 2 murid pulang ke Emmaus. Nah, Lukas pasal 24 ayat 13, coba lihat. Wah, sudah ada. Saudara, coba lihat satu suara, coba baca 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, saudara, sedikit perlu latar belakangnya. Setelah Yesus telah bangkit,
semua orangnya tidak percaya Yesus Kristus sudah bangkit. Yang pertama, Magdalena, kira-kira perempuan yang 5-6 orang, karena mereka mengikuti Yesus Kristus sampai 3 tahun, tetapi setelah itu telah bangkit, mereka mencari mayatnya. Kok Yesus Kristus kok enggak ada? Jadi pada dasarnya mereka walaupun 3 tahun mengikuti kepada Yesus Kristus, mereka enggak percaya, masih mencari. Tapi sebelumnya sudah berapa kali mereka mendengar saya akan bangkit. Tetapi mereka masih mencari mayatnya. Bukan hanya itu aja. Magdalena dan beberapa orang perempuan menari terus sampai murid yang 11 orang setelah itu menyampaikan Yesus Kristus sudah bangkit. Mereka bahasa Indonesia sangat terharu saya. Menurut pandangan 11 orang, ini perempuan omong kosong. Mereka nggak percaya. Berapa orang? 11 orang murid juga telah mendengar suara Yesus Kristus sudah bangkit. Mereka nggak percaya. Ini orang omong kosong. Jadi 11 orang juga nggak percaya. Terus setelah itu Petrusnya lari terus sampai melihat tempat kubur. Setelah lihat tuh nggak ada. Setelah itu dia nggak percaya juga. Kiranya kok heran seperti ini. Menurut Alkitab begitu saudara. Dia langsung, oh Tuhan, oh nggak percaya. Petrus juga saudara sendiri tahu sampai 3 tahun mengikuti dia. Bukan hanya itu aja, 11 murid juga mereka mengikuti. Makan bersama. Makan bersama. Tidur bersama. Mereka nggak percaya. Saudara-saudara, setelah itu kemudian 2 orang murid juga, bahasa Indonesia pulang aja. Jadi Petrus juga pulang kampung, 2 orang murid juga pulang. Pulang kemana? Emmaus. Ini situasinya saudara. Saudara kalau sedikit mengerti ke sejarah Israel, saudara kenapa mereka pulang ke kampung sedikit mengerti sebenarnya. Karena sejarah Israel kira-kira 600 tahun lalu. Sebelum Yesus Kristus lahir, 600 tahun lalu, jadi bangsa Israel sangat kecepit. Jadi maksudnya Asyur, negaranya sangat besar. Setelah mati, mereka Babelonia juga ya, setelah itu Persia juga ya, setelah itu Greece juga ya, setelah Roma juga ya. Jadi bangsanya sangat besar. Jadi Israel sangat susah bernapas juga karena kejepit. Tidak ada kekuatan. Setelah itu saudara, menurut orang bangsa Israel selalu memikirkan bagaimana kapan bisa kita merdeka. Kapan kita bisa merdeka? Selalu mereka sampai 600 tahun mereka kejepit, sedih, menderita, luar biasa. Tetapi ada orangnya datang luar biasa. Namanya Yesus Kristus. Mujizat terjadi. 5.000 orang makan bersama juga. Orang yang mati juga hidupi. Orang yang sakit juga bisa sembuh. Wah, luar biasa. Setelah itu, menurut mereka percaya bagaimana dia menjadi memerdekakan bangsa ini supaya kita bebas. Itu yang pikirannya mereka. Karena 600 tahun mereka hidupnya kecepit. Jadi enggak ada harapan bagi mereka orang bangsa Israel. Tetapi begitu mati. Begitu mati. Menurut harapan mereka, bagaimana bangsa ini bisa merdeka supaya saya jabatan lebih bagus. Supaya saya lebih
bisnisnya lebih bagus. Kemungkinan anak saya lebih maju di depan masa depan. Mereka semua pikirannya di situ, tetapi kok mati? It is finished. Sudah selesai. Saudara udah tahu apa artinya sudah selesai? Begitu mati. Jadi expectation-nya so high. Menurut mereka harapannya sangat tinggi sekali. Yesus Kristus bisa bebas bangsa mereka. Tetapi kok mati? Kok mati gitu? Kok nggak ada suara teriak pun juga nggak ada, kok mati gitu? Ya udah pulang aja. 2 orang murid juga sedang pulang. Jadi sedang pulang, mereka 2 orang sedang bicara. Sesuatu beberapa hari lalu untuk apa yang menceritakan sesuatu antara 2 orang teman-teman itu. Setelah itu Yesus Kristus jalan bersama mereka juga. Menurut Alkitab, mata mereka menghalangi. Belum tahu itu adalah Yesus Kristus. Padahal 3 tahun mereka mengikuti kepada dia. Nah, saudara, listen to me. Coba saudara lihat saya. Ini bukan cerita 2000 tahun lalu untuk yang muridnya, saudara. Apakah saudara sendiri? Apa artinya bangkit? Kalau saya hari ini besok mau makan apa juga nggak tahu. Apakah saudara, bagi saya bangkit apa artinya? Kalau saya masih bergumul sesuatu nggak bisa cari solusinya. Keluarga saya masih masalah. Oleh karena pandemi ini, kelihatannya banyak masalah. Apa artinya dengan bangkit? Saya nggak mau tahu, pulang aja. Untung sekali saudara, banyak saudara ikut di sini. Tapi seluruh orang Korea atau banyakkan orang Indonesia juga di dalam pandemik tuh nggak mau datang gereja karena takut. Bukan hanya takut, saudara. Bagi saya Yesus Kristus itu apa? Untuk bisnisnya nggak jalan. Suamiku masih nggak jelas mau kemana. Terus rumah saya banyak masalah, makan juga nggak jelas. Semua orang yang merayakan yang bangkit itu, tetapi menurut saya nggak ada hubungan saya. Apakah saudara seperti itu, saudara? Karena 2000 tahun lalu mereka benar-benar dengan Yesus Kristus mengikuti bersama, tetapi matanya menghalangi. Karena kehidupan, mempertahankan kehidupan itu lebih penting daripada Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, di gerejanya semua mengikuti Yesus Kristus dengan kudus. Tuhan memuji kepada Tuhan, tetapi setelah keluar di luar, seperti bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Malah lebih parah. Orang Kristen semuanya di dalam gereja itu luar biasa, seperti yang taat kepada Tuhan. Kemungkinan semua kelihatannya kudus. Bagi kudus itu apa artinya? Kalau setelah keluar bisnis, tempat kerja, dan keluarga, seperti orang yang nggak percaya. Saudara, seorang perempuan namanya Kota Sika, dia datang kepada Tuhan. Sebelumnya saudara, Yesus Kristus datang kepada mereka di Samaria. Di situ sebenarnya mau menginjil kepada mereka. Jadi berikanlah aku yang minum. Yesus berkata kepada yang perempuan ini. Tapi kata dia, masa orang Yahudi minta air minum kepada orang Samaria? Karena orang Yahudi, pandangan mereka itu adalah orang Samaria itu adalah orang najis. Karena nenek moyang jadi mengikuti atau mereka maksudnya kawin dengan orang yang kafir, saudara. Oleh karena itu pandangan Yahudi itu adalah orang Samaria itu adalah orang najis. Mereka juga nggak mau lewat, nggak mau salam juga.
Jadi seperti mereka itu adalah seperti orang anjing. Maksudnya seperti anjing. Enggak mau lewat di situ. Tapi Yesus Kristus datang kepada dia. Bawalah suamimu. Suami saya enggak ada. Sekarang suami yang 5, tetapi saya ke-6 pun juga itu bukan suami yang benar. Setelah itu dia tahu perempuan itu adalah ini, Yesus adalah nabi. Yang nabi benar. Setelah itu dia tanya 2 hal. Tuhan, mau tanya 2 hal. Apakah nenek moyangku menyembah di mana? Katanya nenek moyang itu semua percaya gunung. Harus menyembah, harus ada di gunung. Tapi orang Yahudi juga menyembah di Bait Allah di Yerusalem. Apakah benar? Yesus Kristus jelas kepada perempuan ini. Barang siapa menyembah di dalam law dan kebenaran. Bukan tempatnya, saudara. Bukan gerejanya, saudara. Gereja juga enggak ada masalah. Atau di mana saja enggak ada masalah. Apakah gereja ini adalah benar-benar sungguh-sungguh di dalam law dan kebenaran atau enggak? Karena kelihatannya di gerejanya sangat luar biasa. Semua kelihatannya kudus. Tapi setelah keluar, bukan seperti gereja. Mata Tuhan, hati Tuhannya bukan hanya di gereja, jadi di luar juga sama, saudara. Tapi orang-orang setelah keluar semua kelihatannya, ya gereja ya saya percaya, tetapi luar enggak. Malah anggap orang percaya Tuhan malah lebih parah daripada yang enggak percaya. Daripada yang Islam, malah orang yang Kristen lebih parah. Karena kenapa? Matanya menghalangi. Seperti orang yang 2 murid. Mereka jalan bersama Tuhan. Yesus Kristus juga pun enggak tahu. Nah, setelah itu saudara, setelah itu Yesus Kristus menerangkan tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus akan mati dan akan bangkit. Jadi dia menjelaskan kepada 2 murid. Setelah itu saudara, menurut Alkitab mata mereka terbuka. Setelah mendengar firman Tuhan langsung dari dia, setelah itu matanya terbuka. Tadinya matanya menghalangi, nggak bisa melihat Yesus Kristus. Tetapi setelah mendengar firman Tuhan, mereka matanya terbuka. Setelah itu dia melihat Yesus Kristus. Saudara-saudara, mau tanya kepada saudara. Setelah mendengar firman Tuhan, apakah saudara bisa melihat Yesus Kristus melalui firman Tuhan? 2 orang murid, mereka expectation so high karena mereka benar-benar menjadi jabatan yang terbaik di Yerusalem. Tetapi setelah gagal, setelah itu pulang kampung, setelah mendengar firman Tuhan, mata mereka terbuka. Tadinya enggak mengerti itu adalah siapa, tapi sekarang dia mengerti itu adalah Yesus Kristus. Kedua saudara, setelah itu mereka hatinya berkobar. Kalau berkobar itu maksudnya di dalam apinya nyala di dalam hati. Jadi berkobar bukan hanya berkobar, tetapi dia mengerti, telah melihat Yesus Kristus, hatinya berkobar. Hatinya berkobar maksudnya di dalam hatinya apinya nyala, saudara. Apakah saudara setelah mendengar firman Tuhan apinya menyala atau enggak? Atau pemadam? Matanya kalau terbuka saudara, hatinya jelas, di dalam ada Loh-nya nyala, Loh Kudusnya nyala, nggak bisa diam saudara, nggak bisa diam. Hatinya mereka terbuka. Pertama hatinya terbuka, keduanya mereka hatinya berkobar, ketiga
setelah mendengar firman Tuhan, mereka keputusannya mau kembali ke Yerusalem. Tadinya pulang ke Emmaus kampung. Tapi setelah mendengar firman Tuhan, dia keputusan, ayo kita ke Yerusalem. Karena Yerusalem di situ adalah tempat yang mati, saudara. Di situ adalah tempat menganiaya, tempat bisa penjara, saudara. Karena semua orang percaya bisa mati, saudara. Tapi dia keputusannya mau kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Kalau bahasa Inggris itulah something I can die for Christus. Saya mau siap untuk mati untuk Kristus, saudara. Itu adalah keputusan mereka. Ayo kembali ke Yerusalem. Lebih bagus daripada hidup seperti ini. Lebih bagus saya mati aja untuk Tuhan. Itu adalah kekuatan firman Tuhan, saudara. Setiap saat atau setiap minggu saudara setelah mendengar firman Tuhan, apakah hati saudara berubah atau enggak? Apakah matanya bisa terbuka enggak? Bisa melihat enggak? Seperti apakah saya di dalam menyembah di dalam law dan kebenaran atau enggak? Oleh karena itu saya di luar juga tempat kerja, iya. Tempat yang di mana saya berdiri, saya akan membangun kerajaan Allah atau enggak? Karena tempat Yerusalem itu adalah, saudara, tempat yang menganiayanya, tempat yang sangat kesusahannya, saudara. Saudara, bagi saudara sekarang tempat yang susahnya di mana, saudara? Kemungkinan keluarga, kalau masih belum mengenal Tuhan, orang keluarga itu di situ saudara membangun kerajaan Allah. Kalau Roma pasal 14 yang ayat 17 ayat 14 saya lihat, kerajaan Allah itu adalah kebenaran, sukacita dan damai sejahtera, saudara. Jangan salah paham. Bukan gereja maksud saya. Di tempat saudara berdiri itu adalah tempat yang kudus, tempat yang kudus. Oleh karena di situ saudara membangun kerajaan Allah. Kalau ada 3 orang, bagaimana bisa membangun kerajaan Allah di situ, saudara? Bukan anggap saya adalah orang percaya atau enggak. Identifikasi saudara jelas atau enggak. Atau seperti orang yang enggak percaya. Ikut-ikut yang orang yang seperti orang yang enggak percaya. Apakah begitu, saudara? Saudara, bagaimana caranya untuk dunia ini? Bagaimana sekarang yang sedang pandemik ini? Apakah tahu enggak masa depan apa yang terjadi, saudara? Yang di sini ada orang muda masih kuliah, kapan selesai untuk online edukasinya, kapan kita nggak tahu. Ekonomi Indonesia apakah yang maju atau enggak, kita yang nggak tahu juga. Dulu semua looking for office, maksudnya mencari kantor. Sekarang konsep kantor nggak ada. Semua konsep yang kantor menjadi yang rumah. Rumah masih bisa kerja. 70% orang Korea masih kerja di rumah. Hasilnya lebih baik daripada kantor, saudara. Oleh karena itu sudah kantornya semua jadi kosong. Karena kantor-kantor itu nggak ada cerita yang lama, saudara. Masih di rumah masih bisa kerja, hasilnya lebih baik, saudara. Mau tanya lagi, gereja-gereja mau masa depan, bagaimana caranya untuk memberitakan Injil kalau situasi seperti ini? Jadi saudara mau mencari alasan gara-gara pandemik, saya nggak bisa angkat tangan. Apakah seperti itu? Apakah di rumah setiap hari saudara ketemu dengan siapa? Anaknya saudara? Apakah di situ bisa membangun kerajaan Allah di dalam keluarga sendiri, saudara? Masa depan saudara terima atau enggak terima itu terserah, tetapi berubah totalnya. Akan berubah, saudara. Masa depan saudara yang ini kira-kira 2 tahun nanti di Indonesia juga, taksi menjadi perangkat drum taksi, saudara.
Jadi dokter-dokter kemungkinan setelah 2 tahun, 3 tahun itu nggak kelihatan karena semua mesin AI, maksudnya artificial intelligence itu mesin itu yang akan operasi di mana yang karena mesin itu operasi itu adalah 99% akurat. Tapi manusia yang operasi hanya 60%. Kemungkinan masa depan akan berubah total. Saya tadi ada yang sangat senang sekali karena yang anak muda sedang mencari jiwa melalui TikTok. Saudara kemungkinan pernah lihat di Turki. Kalau Turki dia lihat, dari Turki itu saudara jalan tolnya semua ada di situ sampai Roma saudara. Waktu kira-kira 2000 tahun lalu, semua orang Buddha kerjanya bikin jalan tol. Di mana saja, dari Kapadokia, dari mana tempat yang sudah makan oleh yang Noma, jalan tol semua. Di jalan tol apa yang lakukan saudara, ada yang pernah dengar enggak? Orang Kristen, orang yang percaya Tuhan, setelah Stefanus mati, semua orang percaya tersebar. Mereka bisa bahasa multiple, maksudnya bahasa Indonesia bisa, bahasa Korea bisa, bahasa Inggris juga bisa. Mereka semua waktu tersebar, semua bahasa yang multiple bisa. Terus mereka pakai jalan tol untuk yang pertama apa yang gunanya? Mereka jalan tol mencari jiwa yang baru saudara. Karena Tuhan sudah menyediakan jalan tol. Tuhan sudah menyediakan jalan tol untuk supaya tersebar telah menganiaya setelah Stefanus mati. Itu rencana Tuhan supaya orang-orang yang Kristen jangan nunggu-nunggu gereja Yerusalem tersebar sampai dunia itu saudara. Bahasa saya paham ya, terima kasih. Kalau enggak paham nanti Pak Titus akan tambah. Ini kesempatan saudara. Stefanus mati itu adalah kesempatan untuk menginjil kepada sampai dunia. Bukan asal kebetulan dia mati, tetapi sebenarnya dia mati karena ada rencana Tuhan. Setelah mereka takut, setelah itu semua tersebar. Maksud saya, saudara, listen carefully. Setelah pandemi ini, oleh karena takut semua tersebar sampai rumah-rumah masing-masing supaya membangun kerajaan Allah. Enggak ada amin ya, itu yang saya ulang lagi. Aduh, ini stres saya. Pandemi ini saudara, menurut saya ada rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan ada di gereja di dalamnya. Jangan menerangkan di dalam gereja, tetapi harus tersebar sampai ujung-ujung bumi, sampai keluarga, sampai tempat kerja, sampai bisnis juga. Di situ harus membangun kerajaan Allah. Jadi aminnya paksa ini. Ini tujuannya, Tuhan bom meriam di gereja supaya tersebar. Karena kenapa? Di tempat kerja masih belum mengenal Tuhan. Tempat kerja banyak masih belum mengenal Tuhan. Oleh karena itu semua tersebar sampai di situ seperti Stefanus. Pakai apa? Jalan tol. Saudara-saudara bisa enggak matanya sedikit terbuka? Jalan tol itu adalah HP saudara. Waktu itu jalan tol, sekarang jalan tol itu adalah HP. Anak muda paham maksud saya? Aduh, ini masalah besar. 2000 tahun lalu saudara, jalan tol itu adalah net, bahasa Inggris net. Melalui net, semua jalan tol, orang yang telah menganiaya oleh yang maksudnya Stefanus setelah mati, mereka pakai jalan tol untuk apa? Menginjil, saudara. Nah, setelah menginjil sampai 333 tahun, Roma itu adalah menjadi negara Kristen. Nah, saya aplikasi yang sekarang, net itu adalah HP. Karena semua orang bisa tembus Roma waktu itu.
Semua kota-kota tembus jalan tol ke Roma. Kalau sekarang HP itu tembus seluruh dunia. Amin, saudara. Di situ apa yang lakukan? Tuhan sudah menyediakan jalan tol. Tuhan sudah menyediakan HP. Tujuannya melalui HP apa yang harus dilakukan. Karena di HP yang kelihatan atau enggak kelihatan. Enggak kelihatan, saudara. Kalau yang dulu 2000 tahun lalu kelihatan. Masing antara satu orang menginjil. Tapi sekarang enggak usah satu antara satu. Melalui media sampai 10 juta, 20 juta. Langsung bisa menginjil kepada mereka. Karena Tuhan sudah menyediakan. Nah, pandangan saudara sedikit berubah. Bagaimana HP ini bukan mencari pacarku. Bukan untuk SMS kepada teman, I love you, I miss you. Bukan untuk tujuannya, saudara. Lomas pasal 12 ayat 1, 2, 3. Bisa enggak? Terakhir. Lomas pasal 12 ayat 1, 2, 3. Saudara bisa baca? Nah, saudara coba baca. Karena itu 1, 2, 3. Ya, dengan semangat ayat 2, 1, 2, 3. Nah, sampai di situ aja. Jadi saya kasih contoh yang sangat baik supaya saudara mengerti. Saya suka main gitar. Saya orang percaya, tapi saya main gitar. Malam-malam aku sendiri, tanpa cintamu lagi. Jujur saja ku tanpamu. Kalau pakai kita adalah ini kita untuk najis. Karena saya melayani kepada dunia. Sampai di sini paham, saudara? Tapi kita ini saya suka 주품에 lingkupiku. Berarti kita itu untuk kudus. Ayat 12, pasal 12 ayat 1, 2, 3 itu adalah saudara apa yang bisa pegang? Apakah kita atau mulut, apa yang pikiran, apa yang perkataan, perbuatan, itu bagaimana bisa saudara untuk memuliakan kepada Tuhan? Bagaimana mulut atau mulut itu, bagaimana saudara main kita pun, apapun juga, apa yang saudara sedang bisa, itu adalah bagaimana bisa Allah ini untuk kudus. Melayani Tuhan. Saudara sedang pakai HP ini, memang iya untuk komunikasi. Tapi sebenarnya saudara, HP itu bagaimana bisa saya SMS kirim kepada, bukan I love you, I miss you, tetapi kebenaran. Bagaimana bisa menyampaikan melalui TikTok, melalui Instagram, melalui apapun juga, saudara bagaimana bisa mengirim kepada teman yang belum mengenal Tuhan, bagaimana bisa kebenaran yang dikirim itu. Nggak mau amin juga nggak apa-apa ini. Saudara, ini saya lihat gereja ini sudah mendekati. Sangat senang sekali karena saya lihat sudah arah ke situ, saudara, anak-anak muda ini. Tadi saya janji, whatever circumstances you are, situasi gimana pun juga, saya siap untuk mendukung kepada mereka.
Kalau asal gitarnya jangan malam-malam aku sendiri. Kalau perlu gitar saya mau sediakan kepada saudara. Kalau saudara benar-benar mencari jiwa. Coba walaupun enggak, amin gitulah. Saudara-saudara, ini bukan untuk itu sangat penting sekali. Terakhirnya saudara, pasal Kisah Para Rasul 28 ayat 31 paling terakhir. Saudara bisa baca? 1, 2, 3. Dengan terus saya sedikit mau menyampaikan kepada saudara. Ini situasi Paulus sedang ada di mana? Penjara. Satu ikat, ini ikat dengan orang prajurit. Dia nggak bisa kemana-kemana. Terus orangnya sedang sakit, matanya nggak bisa lihat di depan orangnya dengan jelas. Dia apa yang lakukan? Menurut dia dengan terus terang, itu adalah bahasa Inggris encourage. Dia berani. Pertama dia berani. Berani apa? Saudara, HP yang telah pegang, apakah saya sungkan mau kirim kebenaran atau enggak? Dia enggak sungkan. Dia langsung kirim kepada teman-teman orang yang belum mengenal. Dan tanpa lintangan apa-apa. Without stop. Dia enggak pernah berhenti. Dia marah atau enggak, dia enggak mau tahu. Pokoknya dia tetap tidak berhenti. Terus kita dia kirim. Dia marah atau enggak, dia enggak mau tahu. Apa yang lakukan dia supaya apa? Membangun kerajaan Allah, saudara. Tadi saya bicara kerajaan Allah itu adalah gereja di luar. Bukan hanya gereja, gedung bukan. Tadi saya bicara kerajaan Allah itu adalah kebenaran ada di situ, sukacita ada di situ, dan damai sejahtera ada di situ. Itu adalah gereja atau kerajaan Allah, saudara. Bagaimana di situ temannya atau di kelompoknya atau kuliahnya, di kosnya, di mana saja saudara, pakailah HP untuk membangun kerajaan Allah. Ini tujuannya, Tuhan sediakan situasi yang sangat terbaik untuk pandemi ini. Itu adalah kesempatan sesuatu ciptakan baru untuk bagaimana menyembah kepada Tuhan di dalam loh dan kebenarannya, saudara. Sungguh-sungguh. Walaupun di dalam keluarganya 2-3 orang, sungguh-sungguh saudara. Jangan main-main di dalam ibadah. Bukan hanya di rumah aja, di sini juga saya. Datang di sini jangan pikirannya kemana-kemana. Betul-betul konsentrasi. Tuhan, pakailah saya. Bukan soal HP saya bagus atau enggak, bukan. Tuhan, pakailah saya setiap hari atau tahun ini. Saya pokoknya satu orang menginjil melalui HP yang kudus. Karena dunia ini nggak kelihatan lebih banyak, saudara. Dunia nggak kelihatan orangnya banyak sekali, saudara. Kalau begitu, saudara, ini gereja ini bukan hanya senang sekali untuk yang semua pada datang. What for? Jadi apa artinya, saudara? Saya maunya gereja ini ada di dalam HP ini semua ikut kepada saya. Kira-kira 100 orang. Coba amin gitulah. Ini kira-kira 50 orang, 105.000 orangnya ada gereja di Fajar Harapan. Kelihatan di sini 200 orang, tetapi tidak kelihatan itu adalah 5.000 orang. Karena HP ini semua mengikuti saya untuk mendengar firman Tuhan adalah 100 orang. Ini nggak mau amin ini. Saudara, 100 orang, kerajaan atau dunia akan berubah pelan-pelan. Dunia akan berubah, pelan-pelan akan berubah. Tadi saya bilang network.
Network itu sangat penting bagi kita. Tergantung pandangannya kita. Apakah menyenangkan melalui HP saya menyenangkan diri sendiri untuk mencari pacarnya, atau melalui HP ini mencari jiwa? Pandangan tadi ini pandangannya berubah sedikit. Supaya encourage saudara, jangan berhenti, berani. Padahal Paulus dia sedang masalah tubuhnya dia sendiri, sedang masalah segalanya dia tidak sanggup, sedang masalahnya penjara pun juga. Dia memasang bendera. Walaupun Appius itu adalah kemenangan orang Romawi datang, tetapi saya maksudnya Paulus, saya melewat gerbang pintu untuk Appius untuk memasang bendera di Roma, atas Roma. Akhirnya betul ya, satu orang pikirannya berubah saudara. Roma setelah 300 tahun semua Roma menjadi negara Kristen itu saudara. Satu orang pandangannya berubah. Satu orang pandangannya, ini saya akan memasang bendera untuk Roma. Timnya mujuk ini coba maju. Saya pengen coba saudara, lingkupiku. Ada yang bilang kok itu aja? Atau saudara tahu dia laja, tahu? Dia laja. La. Ada yang nggak tahu? Tahu? Coba, ada yang MC-nya di sini. Dia laja. Siapa? MC di sini coba. Well, sing nido coba, ada yang tahu dia laja.